datang di PPS Kabupaten Konawe. Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe melangkah bersama menuju WBK, nyata bukan wacana semata. Kami berkomitmen mewujudkan wilayah bebas korupsi melalui komitmen pimpinan, memperbarui sistem internal, berkomitmen pada 6 area perubahan, jemput bola WBK atau jebol WBK, dan melakukan inovasi tiada henti. Komitmen pimpinan ditandai dengan pencanangan zona integritas, penandatanganan fakta integritas, dan mempublikasikan pencanangan zona integritas. Memperbarui sistem internal ditandai dengan penyediaan ruang laktasi, jalur khusus pengguna kursi roda, titik kumpul, dan petunjuk area parkir. Jemput bola WBK atau jebol WBK yaitu melakukan studi ke satker yang telah berpredikat WBK. Usaha tersebut kami lakukan demi tercapainya peningkatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini tentunya bisa berjalan baik dengan dukungan dari para stakeholder BPS. Kami berharap upaya yang telah kami lakukan dapat mewujudkan terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Untuk menjaga zona integritas dan demi mewujudkan wilayah bebas korupsi, 6 area perubahan telah ditetapkan secara seksama berfokus pada pengelolaan kerja dan pegawai hingga pelayanan prima terhadap konsumen data. Area pertama, manajemen perubahan. Area ini berfokus untuk mengubah sistem, pola pikir, dan budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Dimulai dengan pembentukan tim zona integritas dan agen perubahan yang berkomitmen bersama dengan semangat yang sama untuk melakukan perubahan bersama. Pimpinan sebagai role model pegawai selalu memberikan kontribusi nyata bagi internal BPS maupun eksternal. Dibuktikan dengan diraihnya berbagai penghargaan eksternal dan diamanahinya peran sebagai Bunda Asuh Kabupaten Konawe. BPS Kabupaten Konawe juga memiliki budona atau budaya donor dana untuk memupuk rasa kekeluargaan antar sesama pegawai. Pemberian coklat bagi pegawai yang berulang tahun untuk mempererat kebersamaan. Penyediaan ruang kerja mitra dan positif atau pojok inspirasi dan kreativitas untuk membentuk budaya kerja yang produktif, kreatif, dan inovatif. Selain itu, peran pimpinan sebagai role model menjadi faktor penting dalam membangun kedisiplinan dan meningkatkan kinerja pegawai. Agen perubahan BPS Kabupaten Konawe mempunyai beberapa program, di antaranya Nongkrong Positif, Jumat Sehat, Internalisasi Berakhlak, dan Yel-Yel Berakhlak. Untuk menumbuhkan loyalitas dan jiwa nasionalisme, kami menerapkan kebiasaan setiap minggunya. Pembacaan panduan perilaku berakhlak setiap apel pagi hari Senin, kemudian setiap pukul 10 pagi dilakukan pembacaan Pancasila pada hari Selasa dan Kamis, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya pada hari Rabu dan Jumat. Budaya kerja BPS Kabupaten Konawe menginspirasi satker lain sehingga dijadikan sebagai tujuan studi banding desa cantik di Provinsi Sulawesi Tenggara. Area kedua, area penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Untuk mewujudkan tujuan ini, telah dikembangkan Pak Siko
sebagai wadah sistem kerja terintegrasi di BPS Kabupaten Konawe. BPS Kabupaten Konawe juga berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, rak kertas bekas atau retas, untuk mengoptimalkan penggunaan bagian kertas yang masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, juga menanamkan kebiasaan pada diri pegawai untuk mematikan perangkat elektronik jika telah selesai digunakan. Untuk meningkatkan efektivitas, kami juga memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses dan prosedur kerja, seperti untuk manajemen SDM, pelayanan publik, dan penyebarluasan informasi. Area ketiga, sistem manajemen sumber daya manusia. Area ini berfokus meningkatkan profesionalisme aparatur BPS dengan rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi dan transparan. BPS Kabupaten Konawe selalu mengupdate data pegawai melalui Simpek dan melakukan monitoring sebagai perencanaan kebutuhan pegawai dan rotasi pegawai dengan memperhatikan hasil dari indikator kinerja individu. Aturan disiplin juga diterapkan sebagai bahan pemberian reward dan punishment pegawai. BPS Kabupaten Konawe juga selalu memberi kesempatan kepada pegawainya untuk mengikuti diklat dan pelatihan untuk pengembangan diri. Bahkan, juga diadakan sharing knowledge internal bagi pegawai BPS Kabupaten Konawe. Sehingga, pegawai memiliki kompetensi yang mumpuni sampai mendapatkan berbagai penghargaan, baik tingkat daerah maupun nasional. Dalam pengukuran kinerja BPS Kabupaten Konawe, kami juga memanfaatkan beberapa teknologi informasi internal. Salah satu upaya kami yaitu dengan Masvian atau matriks aktivitas mingguan untuk mengatur jadwal berkantor sehingga semua pekerjaan dapat terselesaikan di tengah padatnya kegiatan lapangan. Masnaja atau matriks rencana kerja juga disusun setiap bulan untuk mengatur beban kerja pegawai dan merencanakan pekerjaan di bulan yang akan datang. Selain itu juga pemberian reward pegawai terbaik setiap triwulan untuk memberi apresiasi sekaligus membangkitkan motivasi kerja pegawai BPS Kabupaten Konawe. Area keempat, akuntabilitas kinerja. Area ini berfokus untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi BPS. Untuk mewujudkan tujuan ini, telah disusun Renstra dan IKU yang smart. Didukung juga dengan laporan kinerja yang tepat waktu. Selain itu, dibuat perjanjian kerja BPS Kabupaten Konawe dan monitoring Capkin secara periodik. BPS Kabupaten Konawe rutin melaksanakan rapat rutin maupun tidak rutin untuk monitoring dan evaluasi kegiatan yang sementara berlangsung serta mempersiapkan kegiatan yang kedepannya. Atas kinerja ini, BPS Kabupaten Konawe mendapatkan nilai sakip tertinggi Satker BPS Kabupaten ke-9 di tingkat nasional dan tertinggi pertama di tingkat provinsi. BPS Kabupaten Konawe juga mempunyai My Darling, Manajemen Sistem Digitalization Archive with Link, yang merupakan aplikasi penyimpanan arsip keuangan dan kinerja yang memudahkan dalam pemenuhan Permindok. Area kelima, penguatan pengawasan. Area ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Guna tercapainya hal tersebut, BPS Kabupaten Konawe membentuk tim Satgas SPIP, pengendalian gratifikasi, dan penanganan benturan kepentingan. Dalam hal ini, BPS Kabupaten Konawe
menerapkan suatu layanan pengaduan, yaitu whistleblowing system, dan mengampanyekan ajakan tolak gratifikasi guna menjaga agar tidak terjadi praktek KKN di lingkup BPS Kabupaten Konawe. Pada kegiatan lapangan, kami juga lakukan internalisasi kegiatan, kemudian melakukan supervisi sebagai bentuk pengawasan dan pengawalan jalannya kegiatan oleh BPS Kabupaten Konawe. Area keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Area ini bertujuan memberikan pelayanan yang lebih cepat, murah, mudah, dan berkualitas. BPS Kabupaten Konawe menyediakan ruang tunggu pengunjung yang nyaman dan petugas yang ramah, ditunjang dengan pelayanan yang berpedoman pada SOP sebagai wujud dari budaya pelayanan prima bagi pengunjung. Tingkat kepuasan dari pengunjung terhadap layanan kami juga kami kumpulkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya. BPS Kabupaten Konawe menyediakan platform sistem informasi data terpadu Kabupaten Konawe dalam angka atau Sisternada untuk pengumpulan data daerah dalam angka pada suatu link, sehingga pengumpulan data menjadi lebih mudah. Sisternada membantu mewujudkan prinsip berbagai pakai data di Kabupaten Konawe, di mana setiap orang dapat mengunduh data dari OPD atau dinas dalam berbagai format sehingga lebih mudah diolah. BPS Kabupaten Konawe juga hadir memberikan layanan terbaiknya melalui inovasi WhatsApp layanan statistik atau walistik, sehingga pengguna layanan data dapat berkonsultasi dan mencari data tanpa perlu bertatap muka. Kami selalu berkomitmen memberikan layanan terbaik. Beberapa pembinaan statistik yang kami lakukan telah membuahkan hasil. Kabupaten Konawe berhasil menerbitkan publikasi metadata statistik sektoral berkat kerjasama yang apik antara BPS Kabupaten Konawe dengan OPD atau dinas. Selain itu, membina desa cantik di Kelurahan Toriki, sehingga warganya memahami pentingnya data dan dapat melengkapi data terkait wilayah dan penduduknya. Keberhasilan ini bahkan sampai mendapatkan penghargaan desa cantik di tingkat nasional. Kami bersama pemerintah daerah Kabupaten Konawe juga berkolaborasi pada pemberantasan kemiskinan ekstrim di 22 desa atau kelurahan kemiskinan ekstrim dengan membantu membuat portal data yang memuat data individu masyarakatnya, termasuk juga merancang kegiatan pengumpulan data dan melatih petugasnya. Kami juga berperan aktif dalam mendukung program penurunan stunting. Tidak hanya pada penyediaan data pendukung, melainkan juga pemberian gizi tambahan pada anak stunting melalui program Bunda Asuh Kabupaten Konawe. BPS Kabupaten Konawe berkomitmen untuk terus melakukan perwujudan secara nyata melalui pembangunan zona integritas dengan memegang teguh nilai-nilai berakhlak. BPS Kabupaten Konawe melangkah bersama menuju WDK nyata, bukan wacana.